Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Siti sebagai dosen di mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional dan juga kepada teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Madati Skafianda, dan kedua rekan saya, Rahmanita Dwi Arianti dan Haikal Wicaksono. Pada kesempatan kali ini untuk membahas mengenai ekonomi community. Selanjutnya akan dibahas oleh Rahmanita. Yang pertama yaitu sejarah MEA. Pembentukan komunitas ASEAN diawali dengan komitmen para pemimpin ASEAN dengan ditandatanganinya ASEAN Vision 2020 di Kuala Lumpur pada tahun 1997 yang mencita-citakan ASEAN sebagai suatu komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. Tekad untuk membentuk komunitas ASEAN kemudian dipertegas lagi pada KTT ke-9 ASEAN di Bali pada tahun 2003 dengan ditandatanganinya ASEAN Concord II. ASEAN Concord II yang menegaskan bahwa ASEAN akan menjadi sebuah komunitas yang aman, damai, stabil, dan sejahtera pada tahun 2020. Next. Pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, melahirkan konsensus baru yang isinya menyatakan bahwa tahun diberlakukannya MEA dimajukan, yang awalnya tahun 2020 menjadi tahun 2015. Konsensus tersebut melahirkan deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Cebu, yang bertujuan untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi politik internasional. Karena ASEAN menyadari sepenuhnya bahwa ASEAN perlu menyesuaikan cara pandangnya agar dapat lebih terbuka dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal. Dengan ditandatanganinya Deklarasi Cebu, maka keputusan konsensus dari tahun ke tahun menjadi satu langkahnya untuk menjadikan ASEAN sebagai daerah perdagangan bebas yang meliputi seluruh komponen aktivitas ekonomi, mulai dari barang, tenaga kerja, terampil, investasi, modal, sampai jasa. Next. Kemudian latar belakang MEA. 4 pilar MEA yaitu 1. Pasar dan basis produksi tunggal. 2. Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi. 3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Dan yang keempat, kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Keempat pilar termuat dalam dokumen blueprint yang disepakati dalam pertemuan ke-38 ASEAN Economic Ministers Meeting AEM di Kuala Lumpur pada Agustus 2006. Pada tahun 2015, negara anggota ASEAN menyetujui Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025. Cetak Biru MEA 2025 akan terbangun di atas Cetak Biru MEA 2015 yang terdiri dari 5 karakteristik yang saling terkait dan saling menguatkan, yaitu yang pertama ada ekonomi yang sangat integrasi dan kohesif. Tujuan utama dari karakteristik ini adalah untuk memfasilitasi gerakan yang mulus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja tampil di ASEAN secara berurutan untuk meningkatkan jaringan perdagangan dan produksi ASEAN, serta membangun pasar yang lebih bersatu untuk perusahaan dan konsumennya. Yang kedua, ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan dinamis. Tujuan dari karakteristik ini adalah untuk fokus pada elemen yang berkontribusi meningkatkan daya saing dan produktivitas kawasan dengan 1. Melahirkan permainan yang setara untuk semua perusahaan melalui kebijakan persaingan yang efektif. 2. Membina penciptaan dan perlindungan pengetahuan. 3. Memperdalam partisipasi ASEAN dalam GVC. Dan 4. Memperkuat kerangka kerja peraturan terkait dan keseluruhan praktik pengaturan dan koherensi di tingkat regional. Yang ketiga, peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral.
Tujuan utama dari karakteristik ini adalah untuk meningkatkan konektivitas ekonomi melibatkan berbagai sektor, yaitu transportasi, telekomunikasi, dan energi di Indonesia sejalan dengan dan mendukung visi dan tujuan Master Plan tentang ASEAN Connectivity atau MPAC dan dokumen penggantinya, serta untuk lebih mengintegrasikan dan bekerjasama dalam sektor-sektor utama yang melengkapi upaya yang ada menuju penciptaan kawasan ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan tujuan untuk memaksimalkan kontribusi mereka dalam meningkatkan daya saing ASEAN dan memperkuat jaringan lunak dan keras di wilayah tersebut. Selanjutnya, ASEAN yang tangguh, inklusif, berorientasi pada masyarakat dan terpusat pada masyarakat. Yang pertama, memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, memperkuat peran sektor swasta. Yang ketiga, kemitraan publik swasta. Yang keempat, mempersempit kesenjangan pembangunan. Dan yang kelima, kontribusi para pemangku kepentingan pada upaya integrasi regional. Selanjutnya, Global ASEAN. ASEAN terus membuat kemajuan yang mantap menuju pengintegrasian kawasan ke dalam ekonomi global melalui FTA dan Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPS dengan Cina, Jepang, Republik Korea, India, Australia, dan Selandia Baru. Negosiasi untuk menyimpulkan Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP dan FTA ASEAN Hong Kong atau AHKFTA adalah juga sedang berlangsung. FTA atau CEP ini telah memperkuat posisi ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang terbuka dan inklusif dan meletakkan dasar bagi ASEAN untuk pertahanan sentralisasinya dalam keterlibatan global dan regional, jika memungkinkan. Negara-negara anggota ASEAN juga terlibat dalam FTA dan CEP dengan perdagangan strategis mereka mitra untuk melengkapi FTA atau CEP regional. Kemudian tujuan AEC atau MEA. Tujuan MEA 2015 menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. ASEAN diharapkan akan menjadi sebuah wilayah yang stabil, sejahtera, dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang merata, kemiskinan yang berkurang, dan sosioekonomi yang beragam. Kemudian tujuan MEA 2025 merupakan kelanjutan dari MEA 2015 untuk membuat ekonomi ASEAN semakin terintegrasi dan kohesif, berdaya saing dan dinamis, peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral, tangguh, inklusif, berorientasi serta berpusat pada masyarakat, serta ASEAN yang global. Kemudian tujuan utama MEA untuk meningkatkan lingkungan bisnis. A. Meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai tujuan investasi penciptaan lapangan kerja, kemajuan teknologi. B. Mempromosikan perdagangan lintas dan investasi di seluruh ASEAN, memanfaatkan kekuatan berbagi sumber daya, kemudahan berbisnis. C. Memberikan peluang bisnis termasuk untuk UKM, inklusivitas dalam ASEAN, dan akses pasar yang lebih luas melalui FTA. D. Landasan untuk basis ekonomi yang kuat, ekonomi yang tangguh dan stabil, warisan untuk generasi mendatang ASEAN sebagai basis produksi tunggal. Selanjutnya, dampak positif MEA bagi Indonesia. A. Meningkatnya pendapatan dan keuntungan negara lewat ekspor. Kegiatan ekspor yang dilakukan Indonesia ke negara Asia Tenggara lainnya tentu akan menambah pendapatan dan keuntungan negara, selain memperluas jangkauan produk Indonesia. B. Kesejahteraan masyarakat meningkat. Adanya MEA dapat meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga peluang masyarakat Indonesia untuk mendapatkan penghasilan semakin terbuka lebar.
C. Peningkatan investasi. Investasi juga membantu dan meningkatkan kegiatan industri dalam negeri. Investasi juga memajukan sektor kegiatan usaha masyarakat agar semakin maju. D. Keahlian sumber daya manusia semakin meningkat. Sumber daya manusia, khususnya di Indonesia, akan mengalami peningkatan, bukan hanya dari segi peluang kerjanya saja, namun juga keahliannya yang dapat semakin terasah dengan baik. Dampak negatif MEA bagi Indonesia. Yang pertama dari segi kompetisi, dampak negatif yang pertama dari MEA adalah meningkatnya kompetisi atau persaingan terhadap produk-produk dalam negeri dan luar negeri. Hal ini terjadi karena berkurangnya hambatan dan tidak ada batasan wilayah terhadap barang dan jasa yang beredar di kawasan Asia Tenggara. Jadi bakalan banyak produk impor yang akan ada di pasar tradisional kita nantinya. Hal ini akan berdampak pada terancamnya posisi industri lokal, karena tidak sedikit produk luar negeri yang memiliki kualitas lebih baik dibanding dengan produk lokal. Kedua, ada segi eksploitasi. Masuknya investasi asing bagi tiap negara ini mempunyai dampak negatif juga, yaitu karena pasti adanya suatu eksploitasi terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusia, terutama di Indonesia yang memiliki banyak sumber daya alam namun tidak mampu diolah sendiri. Hal ini akan dieksploitasi oleh perusahaan asing yang ada. Yang ketiga, ada bidang ketenagakerjaan. Memang dengan adanya MEA berdampak pada peningkatan peluang kerja, tetapi kondisi ini memberikan dampak negatif. Dampak negatif di bidang ketenagakerjaan adalah seperti meningkatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, terutama di dalam negeri. Karena para pencari kerja bukan hanya akan bersaing dengan masyarakat lokal, tapi juga dengan masyarakat internasional. Sehingga kualitas dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia harus dapat bersaing dengan masyarakat luar. Selanjutnya ada kegiatan MEA. Cakupan kerja sama ekonomi ASEAN. Kerja sama ekonomi ASEAN mencangkup bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa, dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Selain itu, kerjasama ini mencangkup bidang pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, serta usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Status implementasi MEA. Tingkat ASEAN yang pertama, tingkat implementasi fase 1 hingga 3 tahun 2008 sampai 2003 adalah 80,7% atau 334 dari 414 langkah di seluruh ASEAN. Yang kedua, untuk tahap 4 tahun 2014 sampai 2015 38,7% atau 82 dari 212 tindakan telah dilaksanakan per Desember 2014. Yang ketiga, negara-negara anggota menargetkan untuk menyelesaikan 95% langkah-langkah integrasi pada akhir tahun 2015. Langkah-langkah lainnya akan dilaksanakan pada tahun 2018, sedang berlangsung. Selanjutnya, fungsi MEA. Fungsi MEA atau ASEAN Economic Community diantaranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara anggota ASEAN serta secara merata dan berkelanjutan. MEA juga berfungsi untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pembangunan yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, MEA juga berfungsi sebagai bentuk jalinan kerjasama antara negara anggota ASEAN dan melakukan pertukaran tenaga kerja. Harapannya keadaan ekonomi negara di Asia Tenggara dapat semakin maju dan dapat bersaing secara global. Kemudian, manfaat MEA bagi ASEAN.
Integrasi regional telah menguntungkan ASEAN. Yang pertama, ekspansi dalam perdagangan dan investasi, termasuk perdagangan dan investasi intra-ASEAN. Kedua, aliran FDI yang berkelanjutan ke daerah dan transfer teknologi. Tiga, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat, perkembangan ekonomi anggota baru ASEAN. Yang kelima, ASEAN diposisikan dengan baik di pusat kegiatan rantai pasokan global. Yang keenam, mengembangkan hubungan perdagangan yang kuat dengan ekonomi regional utama yang membuka peluang bisnis baru. Baik teman-teman, setelah kami memaparkan materi presentasi tentang ekonomi community ini, kami akan membuka sesi pertanyaan di forum diskusi e-learning. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya di e-learning. Nah, sebagai penutup video presentasi kali ini, izinkan saya untuk mewakili kelompok 10 mengutip perkataan dari Albert Einstein, yaitu the important thing is not to stop pressure. Hal yang penting adalah jangan berhenti bertanya. Kenapa? Karena pertanyaan adalah kunci dari pengetahuan dan dengan bertanya kita akan mengetahui dan memahami hal-hal baru yang tak terbayangkan sebelumnya. Saya Manda Friska Fianda mewakili kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya.